Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaina tawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Bahwasanya hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan yang diidam-idamkan oleh umat Islam seluruh dunia. Bukan hanya di Malang, di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tetapi sebelum kita membahas tentang bulan Ramadan, yang kita hadapi sekarang adalah keadaan yang tidak mengenakan, di mana yaitu kita mendapatkan keadaan yang terjepit, yaitu virus corona atau COVID-19. Bagaimana ya umat Islam ini menyikapinya? Yang pertama, bahwasanya kematian itu sesuatu hal yang pasti. Fa idza jaa ajalukum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bahwasanya mati itu tidak bisa diajukan walaupun 1 detik maupun diundurkan 1 detik. Tetapi apa? Mati itu sesuatu yang kepastian yang bisa memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Kita tidak perlu takut dengan corona tersebut. Tapi yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita caranya takut dengan Allah? Aplikasi kita takut dengan Allah, di antaranya salah satu karakter kita khosyatillah atau takut kepada Allah, yaitu bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Banyak hal. Apa yang kita syukuri? Di antaranya yang sekarang harus kita syukuri adalah kesehatan. Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya apabila engkau syukuri nikmatku, pasti akan aku tambah. Tetapi kalau engkau kufur atas nikmatku, ingat azabku pedih. Oleh karena itu, bentuk takut kita kepada Allah, kita mensyukuri kesehatan kita. Bagaimana kita mensyukuri kesehatan dengan keadaan wabah COVID-19 ini? Yang pertama, kita jaga social distancing atas himbauan pemerintah kita. Bagus. Karena apa? Kita menjauh dengan masyarakat bukan karena kita takut dengan corona, kata bentuk kita syukur kepada Allah atas takut kita kepada Allah. Kita cuci tangan. Apabila kita semua kembalikan takut kepada Allah, maka kita tidak jamaah di masjid pun dikategorikan ibadah karena kita bentuk takut kita kepada Allah, bukan takut kepada corona. Oleh karena kita cuci tangan, dapat pahala. Kita sering mandi, dapat pahala. Kita sering mencuci baju tatkala kita dari luar, kita mendapatkan pahala. Lain halnya, apabila kita melakukan hal itu kita semata-mata takut karena corona, maka ini tidak benar menurut akidah. Oleh karena itu, apabila kita musim corona ini selayaknya apa? Kita jangan keluar rumah, di rumah aja. Bahkan tarawih di rumah, sholat 5 waktu di rumah. Tidak apa-apa, semata-mata untuk memotong rantai perkembangan virus ini agar supaya tidak lama-lama di dunia ini, cepatlah pergi. Semoga apa yang kita lakukan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini, sebelum kita berdiskusi, ada sebuah hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, fariha itu bahagia ataupun happy zaman sekarang itu ya, atas masuknya di bulan Ramadan ini, maka apa? Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, harramallahu jasadahu 'alan niran. Diharamkan jasad ini untuk dijilat oleh api neraka. Subhanallah. Ini merupakan reward yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah happy kita atas masuknya Ramadan? Jangan-jangan di antara kita dengan datangnya bulan Ramadan kita sedih. Ya Allah, udah Ramadan aja ini. Puasa lagi, puasa lagi. Ini orang yang gak happy. Bagaimana yang orang happy dengan datangnya bulan Ramadan? Setidaknya yang dilakukan sebelum Ramadan, kita membiasakan diri sebelum datangnya bulan Ramadan dengan ribuan kebaikan. Agar supaya apa? Di dalam bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan ribuan kebaikan. Contoh, apabila kita tidak terbiasa membaca Al-Quran dengan banyak, jumlah yang banyak,
barangkali kita hanya 1 lembar, barangkali apa, sebelum Ramadan kita biasakan Hamin seminggu kita baca Al-Quran 1 juz, agar supaya apa, kita terbiasa di bulan Ramadan membaca Al-Quran 1 juz. Oleh karena itu apa, biasakan diri dengan kebaikan, bentuk happy kita atas masuknya kita di bulan Ramadan. Apabila kita sudah happy, insya Allah. Lalu bagaimana kita yang belum mempersiapkan diri tatkala sebelum bulan Ramadan? Sekaranglah waktunya. Jadikan kita sebagai hamba Allah yang senang. Dengan keadaan COVID-19 ini kita tidak sedih. Betul, secara kualitas kita, secara makanan, secara uang dan lain sebagainya, kita tidak seperti Ramadan yang sudah lampau. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan keadaan semacam ini adalah manfaat bagi kita yang biasanya Ramadan sibuk, sekarang tidak sibuk. Ini adalah momentum atau waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih dekat. Kalau Ramadan yang tahun lalu kita masih bingung dengan ekonomi, kita masih bingung jual baju, jual beras, jual apa sajalah online dan lain sebagainya. Tetapi kalau dengan keadaan semacam ini agak sepi, memaksa diri kita di rumah, kita memanfaatkan apa yang ada di rumah kita, dan ini bentuk bahwasanya apa? Bentuk bahwasanya kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, semoga kita dikategorikan oleh Allah sebagai man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niron. Nah, puasa. Apa sih arti puasa? Puasa itu di dalam bahasa Arab artinya siam. Apa artinya siam? Imsak. Imsak itu adalah menahan diri. Menahan diri bagaimana? Menahan diri agar supaya apa? Nilai yang ada di dalam tubuh kita, nilai Ramadan ini tidak hilang. Sebab kata Rasulullah, banyak dari sebagian manusia berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Ju' wal atos, lapar dan dahaga saja. Agar supaya kita penuh dengan nilai di bulan Ramadan ini, maka kita harus menahan itu tadi. Contoh, di luar Ramadan, kalau kita dipukul seseorang, maka kita boleh membalasnya, tapi dengan tenaga yang sama. Kita seandainya kita diumpat, dengan umpatan yang jelek, boleh kita mengumpat dengan nada yang sama dan lain sebagainya. Tapi di bulan Ramadan, apabila ada orang yang mendolomi kita, sorry mas bro, ini imun, saya dalam keadaan berpuasa, maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi zaman puasa ini Ramadan, kita jangan baper. Kita di komen orang di sosmed kita buruk, nggak usah baper, karena ini di bulan Ramadan. Jawab saja, ini imun. Kalau ditanya orang, ini bapaknya ini begini, sorry, saya dalam keadaan puasa. Jangan ghibah, jangan gosip. Nanti aja setelah tarawih datang ke rumah, tentunya juga tidak boleh. Apakah setelah tarawih ini boleh kita gosip? Ya tetap dosa. Tetapi kalau siang hari mengurangi nilai pahala berpuasa. Ramadan itu bukan siang hari saja, melainkan apa? 24 jam ini Ramadan keberkahan kita ada di bulan Ramadan ini. Itulah bahwasannya Ramadan arti daripada berpuasa. Lalu bagaimana sejarah siam atau berpuasa? Puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun ke-2 Hijrah, yaitu tepatnya di 10 Sya'ban. Nah, di sini Rasulullah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikabarkan kepada para sahabatnya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti halnya orang-orang sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan agar supaya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Pada saat itu bergejolak. Tatkala di sini disyariatkan berpuasa, banyak orang yang tidak atau gagal faham dalam berpuasa ini. Salah satunya ada salah satu sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya tadi malam tidak kuat ini.
Kemudian saya mendatangi istri saya, lalu kejadian ya Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah yatabassam. Yatabassam itu mesem, senyum begitu. Apa? Wahai saudaraku, nggak apa-apa kalau malam hari engkau datangi istri kalian bebas. Yang dikategorikan berpuasa kalian yaitu dari tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, yaitu dari subuh sampai maghrib. Itulah beberapa keadaan tatkala disyariatkannya berpuasa. Lalu berpuasa itu ada syarat dan ketentuan. Barangkali kita yang ada di sini memenuhi syarat apa enggak? Kalau ada orang di luar sana enggak berpuasa, barangkali tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Sehingga orang yang KTP-nya bukan Islam, maka dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu kalau ada orang non-muslim tidak berpuasa, ya sudah, kita nggak usah komen. Anggap saja dia tidak memenuhi syarat. Yang kedua, baligh. Baligh ini adalah kalau laki-laki ditandai mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau darah haid dari kemaluannya. Umur berapa? Yaitu dimulai rata-rata ulama mengatakan umur 9. Ini anak saya umur 17 belum balik, bagaimana? Barangkali kalau ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya maksimal umur 15 tahun, maka apabila dia belum balik, maka tetap dikategorikan balik. Kalau ada anak belum balik umur 17, maka dia tetap wajib dikategorikan berpuasa karena dia memenuhi syarat. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Nah, ini penting. Kalau ada orang di jalan, tidak pakai baju, kemudian makan jambu, dia nemu, nggak usah komplain. Karena dia tidak berakal. Nah, begitu juga ada orang, waktu berpuasa, ada warung buka, kok dia mampir. Anggap saja dia belum punya akal. Karena apa? Ya nggak berakal, ya nggak memenuhi syarat, nggak usah protes kita. Orang nggak punya akal, jadi santai saja menghadapi. Karena apa? Dia tidak memenuhi syarat. Jangan sampai kita berpuasa tapi hati kita suudzon atau negative thinking terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu. Nah, mampu ini pada dasarnya banyak orang yang mengeksploitasi kategori mampu dalam berpuasa. Kalau kita jumpa dengan teman kita, kenapa bro tidak puasa? Sorry, tadi pagi nggak sahur, aku nggak kuat. Itu pada dasarnya adalah pengkambing hitamkan. Kenapa sih kategori sahur itu dikategorikan sunnah, bukan wajib? Itu tandanya Allah tahu bahwasanya kita ini mampu untuk berpuasa apabila kita tidak sahur. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang itu di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu yang kerjanya sulit jadi gaet, tetap dia wajib berpuasa kalau ada tamu. Dia jadi tukang batu, tetap dia wajib berpuasa. Apapun pekerjaannya, Allah tahu bahwasanya kita itu mampu dan dimampukan oleh Allah. Jangan jadikan kerjaan kita menjadi alasan kita tidak berpuasa. Itulah beberapa syarat untuk kita melakukan berpuasa. Kemudian rukun. Apa sih rukun itu? Apabila kita tinggalkan, maka puasa kita tidak sah. Ini sangat berat sekali nih. Apabila kita tidak mengerjakan, maka kita tidak sah. Apa rukun puasa? Yang pertama niat. Nah, ini jangan sampai lupa. Tentuannya niatnya apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di budaya di Jawa Timur ini alhamdulillah setelah sholat sebagian masjid membudayakan niat puasa untuk besok bareng-bareng agar supaya apa? Kita tidak lupa. Alhamdulillah. Tapi ini musim wabah, musim Covid, kita di rumah, ini pesan bagi bapak rumah tangga yang menjadi imam. Walaupun surat yang dibaca ya Al-Ikhlas tidak masalah lah. Yang penting apa? Diingatkan setelah tarawih kita niat untuk berpuasa. Maka karena ini sebagian daripada rukun berpuasa. Kemudian apa? Tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu, kalau kita makan sedikit saja, satu tetes saja, maka dikategorikan batal. Karena kita tidak memenuhi rukun berpuasa. Oleh karena itu, dari mulai subuh adzan sampai maghrib, kita tidak boleh makan
kecuali sudah adzan maghrib. Gitu ya. Kemudian apa? Yang selanjutnya, tidak mendatangi istri ataupun suaminya. Bukan hanya suami. Kalau suami mendatangi istri batal, tapi istri mendatangi suami juga tetap batal. Jangan sampai menjadi alasan, oh tadi yang kalau kejadian bukan suami saya kok yang mendatangi istri saya, tetap batal. Dua-duanya batal. Bahkan di sini barang siapa ini ada suatu kejadian pada zaman Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, kemarin saya tidak kuat sehingga aku mendatangi istriku. Oh iya, kamu mendatangi istrimu, maka kamu mendapatkan punishment atau hukuman. Apa hukumannya? Puasa berturut-turut selama 2 bulan di luar bulan Ramadan. Tapi dia menjawab, ya Rasulullah, sehari saja saya ini gagal kok disuruh 2 bulan. Ini bagaimana ya Rasulullah? Wah, ya sudah, kamu harus membayar kafarat dalam bentuk makanan. Kamu kasih makanan fakir miskin. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa memberi makan fakir miskin sedangkan saya ini yang buat makan besok aja enggak ada? Kata Rasulullah, ya Allah, ini orang gimana ini? Yang sudah melanggar, disuruh puasa nggak kuat, suruh ngasih makan fakir miskin, nggak punya makanan. Kemudian apa? Rasulullah memberikan apa? Kurma. Ya sudah, ini cari orang yang paling miskin di kampungmu, kamu berikan. Ya Rasulullah, mohon maaf, satu kampung ini saya yang paling miskin ya Rasulullah. Ini orang miskin tapi dia belagu sama Rasulullah ini. Kemudian apa? Kemudian ya sudah, kalau kamu memang tidak ada yang miskin, kamu berikan kepada keluargamu. Setelah itu Rasulullah memberikan kurmanya, kemudian apa? Diperintahkan untuk memberikan keluarganya. Apa sih maksud dari mendatangi istrinya? Yaitu dalam bahasa fikihnya, mohon maaf, yaitu berjima dengan istrinya. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yaitu yang selanjutnya atau yang keempat, tidak bersengaja muntah. Nah, ini tidak bersengaja muntah. Ini bagaimana kalau saya ini masuk angin tiba-tiba muntah? Tidak masalah, karena ini tidak disengaja. Saya berpergian lewat daerah Pujon, jalannya lika-liku, tidak masalah, karena ini tidak disengaja. Yang disengaja itu bagaimana? Sekarang ini banyak kaum hedon. Hedon itu suka membelanjakan diri dan lain sebagainya. Di antaranya saja, dia suka makan banyak tetapi tidak ingin memiliki badan yang gemuk. Bagaimana caranya? Makan banyak kemudian memasukkan jari-jarinya ke mulutnya sehingga dia muntah. Apa yang ada di isi perutnya ini muntah. Maka muntah semacam itu dikategorikan apa? Dikategorikan membatalkan puasa. Itulah rukun puasa, yaitu ada 4. Yang kelima, ini hal yang penting. Barangkali kita tidak sadar, tetapi hal ini dibahas di dalam ilmu fikih, ilmu tata cara kita beribadah. Apa? Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan dengan sengaja ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Lubang ada di tubuh kita itu ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada 2 lubang yang di bawah dan lain sebagainya. Maka kalau kita sengaja memasukkan sesuatu apapun itu, maka kategorinya batal. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Hal ini tadi sudah dibahas di bab rukun ya. Kemudian bersetubuh dengan istri secara sengaja. Kalau bersetubuh sengaja nggak sengaja kayaknya batal ini ya. Nggak ada bersetubuh tidak sengaja, tetap batal. Nah, kemudian haid. Bagi seorang perempuan, haid ini begini, kita harus memahami betul. Contoh, seorang wanita berpuasa, hari ini berpuasa, dia zuhur berpuasa, sholat, asar berpuasa, sholat. Tatkala jam 5 lebih 25 menit, pada saat itu maghrib jam 5:26 menit, sang wanita itu terasa airnya keluar dari kemaluannya. Maka dia dikategorikan hari itu tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha'nya walaupun kurang 1 menit. Jangankan 1 menit, kurang 1 detik pun apabila dia sudah haid, maka dikategorikan dia tidak puasa hari itu juga. Kemudian nifas. Bagi seorang wanita lumrahnya tatkala habis melahirkan, nifas ini sudah menjadi siklus wanita.
Oleh karena itu wanita yang mengalami nifas ini dia batal dalam berpuasa. Kemudian gila. Nah ini lagi-lagi gila ini ternyata dibahas di beberapa bab. Termasuk tadi di bab yang syarat, tapi di bab yang membatalkan juga dibahas. Orang gila, taruhlah subuh berarti dia normal. Kemudian dia zuhur main-main kepentok kepalanya ini ke tembok. Kemudian dia menjadi gila, maka dia batal puasanya. Tiba-tiba kepentok lagi, asarnya sembuh, maka tetap batal. Tapi mohon, biasanya gila itu nggak ada yang 1 jam 2 jam ya. Biasanya gila itu agak lama lah, agak sebulan 2 bulan atau tahunan. Tetapi intinya orang yang tadinya biasa saja, kemudian dia gila, maka dia tetap dikategorikan batal puasanya. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Murtad ini sungguh hal yang membatalkan puasa. Barang siapa yang paginya masih Islam, naudzubillah, tatkala sorenya dia murtad, dia gadaikan akidahnya dengan Indomie dan lain sebagainya, maka ini dia membatalkan puasanya. Dia bertaubat jam 5 untuk masuk Islam lagi. Syarat yang pertama dia harus bersyahadat. Syarat yang kedua dia harus mengqadha puasanya hari ini karena dia murtad. Naudzubillah, jangan sampai terjadi kita walaupun di musim wabah semacam ini, kekurangan kita dimanapun segala aspek. Anak SPP tetap, tapi di rumah anak juga harus belajar. Kita kebutuhan kita meningkat, tapi pendapatan kita menurun dan lain sebagainya. Di tengah-tengah keterpurukan kita, jangan sampai kita menggadaikan akidah kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa pandai-pandai menjaga diri, pandai-pandai mengatur ekonomi kita. Jangan sampai kita tergadaikan akidah kita. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir adalah sunnah berpuasa. Apa saja yang dikategorikan sunnah? Nah, sunnah berpuasa diantaranya cepat-cepat berbuka. Tatkala sang muadzin mengumandangkan adzan maghrib, Allahu Akbar, disunnahkan bercepat-cepat. Jangan sampai mengatakan, oh saya ini kuat, nanti saja saya berpuasa. Tidak boleh. Maka apa? Disunnahkan untuk cepat-cepat. Yang pertama. Yang kedua apa? Disunnahkan mengkonsumsi sesuatu hal yang manis-manis. Nah, itu juga sebagian daripada sunnah. Di sini ada waktu yang sangat mustajabah. Waktu di mana apabila kita meminta di tengah keterpurukan kita ini, di tengah waktu yang istimewa ini, kita meminta kepada Allah, yaitu waktu sebelum adzan. Beberapa menit sebelum adzan itu dikategorikan waktu yang mustajabah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, curhat kepada Allah. Tatkala makanan sudah dihidangkan oleh istri kita, kita minta, ya Allah, di tengah keterpurukan ini hamba jadikan hamba yang senantiasa lebih dekat dan bisa dekat kepadamu. Dan ya Allah, penuhilah kebutuhan atas keluarga kami ya Allah. Jangan sampai akidah kami tergadai dan lain sebagainya. Doa apa yang menjadi keinginan kita, curahkan kepada waktu-waktu tersebut, karena waktu itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Nah, sahur ini diakhirkan kurang lebih 20 menit atau 15 menit sebelum adzan kita sahur. Sebelumnya apa? Apakah kita tidur? Kita bangun. Karena itu juga waktu yang sangat mustajabah untuk kita doa. Karena ini sepertiga malam, kita sholat tahajud, kita meminta kepada Allah setelah tahajud dan ditutup witir. Oleh karena itu ini waktu yang mustajabah. Bahkan di sujud terakhir tatkala sholat tahajud, itulah waktu yang sangat mustajabah. Jangan bangun sampai kecuali kita mengaku kepada Allah bagaimana kita ini makhluk yang sangat dhaif, bahwasanya kebutuhan kita banyak. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sujud tahajudmu yang terakhir. Tidak ada batas antara engkau dengan Allah. Curahkan apa isi hatimu, curahkan keluh kesahmu, curahkan kebutuhanmu. Engkau sampaikan di sini karena ini waktu mustajabah dan ini bulan, yaitu bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian meninggalkan perkara yang keji. Nah ini bagi kita semua yang terbiasa naudzubillah meso atau mengumpat, stop dulu kita di bulan Ramadan. Karena bagi orang yang berpuasa sah puasanya, tetapi nilai dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Naudzubillah. Jangan sampai kita perkara-perkara yang keji. Kita memanggil teman kita dengan perkataan-perkataan yang jelek, jangan.
Ada orang yang dikatakan tubuhnya gemuk dipanggil jah gajah, jangan. Ada orang yang berkulit hitam, black blacky, jangan. Ada orang yang rambutnya keriting dipanggil brekele dan lain sebagainya, jangan. Panggillah saudara-saudaramu, panggillah teman-temanmu dengan perkataan panggilan yang bagus, agar supaya apa? Kita terlatih di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yaitu pribadi yang sudah apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya yaitu iktikaf, tarawih, dan mengaji. Apabila kita di tahun-tahun sebelumnya kita melakukan iktikaf secara istiqomah. Istiqomah itu melalui beberapa tahun kita senantiasa iktikaf. Barangkali tahun ini kita tidak bisa iktikaf, atau kita nginep di masjid, atau kita senantiasa beribadah tidak keluar dari masjid, tapi tahun ini kita tidak bisa melakukan dikarenakan wabah corona ini, maka kita tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang pahalanya seperti orang-orang yang iktikaf, karena kita ada udzur. Apabila kita tidak terbiasa, maka kita tidak mendapatkan pahala iktikaf. Tetapi untuk tahun ini barangkali sunnah yang ini tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Kita cukup niatkan iktikaf, amal ibadah ini dilakukan di rumah saja. Kemudian sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini biasanya kita lakukan di masjid. Begitu luar biasa, begitu ramenya, begitu terasa Ramadannya. Tetapi tahun ini kita tidak bisa melakukan. Tetapi apa? Semoga apabila kita senantiasa istiqomah melakukannya dulu di waktu-waktu Ramadan sebelumnya, kita dihitung tetap menjalankan taraweh walaupun di rumah. Pada dasarnya sholat taraweh di rumah, apakah Rasulullah pernah melakukan? Iya, pernah melakukan. Bahkan kebanyakan Rasulullah tarawehnya di rumah. Taraweh juga merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi dalam keadaan semacam ini, kita tetap melakukan sholat taraweh tetapi di rumah saja. Karena taraweh tidak akan kita jumpai di luar bulan selain bulan Ramadan ini. Kemudian itu sunnah berikutnya yaitu tilawatil Quran. Betul-betul luar biasa. Apabila pahalanya di dalam Ramadan ini dilipat gandakan, betul dilipat gandakan. Tetapi untuk masalah Al-Quran, di luar Ramadan saja Rasulullah mengatakan, tidak aku katakan alif lam mim. Alif lam mim itu salah satu huruf, tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Bahkan pahala mengaji satu huruf saja diganjar 10 kebaikan. Apabila, mohon maaf, saya mengucapkan alif lam mim saja, maka 30 kebaikan yang saya dapatkan. Kita bayangkan, Quran itu rata-rata satu garis itu 20 sampai 25 huruf. Taruh 20, maka satu baris saja kita mendapatkan 200 kebaikan. Apabila kita mengaji satu baris, luar biasa. Apalagi sekarang ada budaya yang mengaji one day one juz. Boleh, bagus sekali. Maka hal semacam ini juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat dahulu agar supaya kita mengaji sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Selain itu, itulah beberapa sunnah yang dilakukan yang bagus untuk dilakukan di bulan Ramadan ini. Kapan sih kita melakukan puasa Ramadan? Puasa Ramadan ini dilakukan mulai kapan? Mulai yang pertama adalah inda tulu'i syamsi. Diterangkan tulu'i syamsi itu tatkala di Al-Quran adalah kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajar. Tatkala kita itu melihat benang merah dengan benang putih itu, itulah batas di mana waktu kita memulai untuk tidak makan. Kapan itu terjadi? Tatkala muadzin subuh mengatakan Allahu Akbar, yaitu di huruf yang pertama alif. Tatkala itu kita harus sudah mengkat apa atau memotong apa aktivitas kita tentang makan. Apabila makanan kita ada di dalam mulut kita, jangan dihabiskan, tapi kita keluarkan. Agar supaya apa? Kita keluarkan, kita sudah menyelesai tentang sahur kita. Itulah pertama kalinya. Yang kedua, kalau tatkala diakhirinya kapan? Yaitu inda ghurubi syamsi, tatkala matahari tenggelam. Kapan itu? Tatkala muadzin
mengumandangkan adzan dengan kalimat Allahu Akbar, maka segerakan untuk mengkonsumsi makanan karena mengkonsumsi makanan tatkala adzan bagian daripada sunnah. Yang terakhir adalah fadilah berpuasa. Inilah fadilah puncak ibadah yang kita harap-harapkan tidak kita dapatkan di bulan selain di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya Ramadan ini adalah bulan maghfirah atau bulan penuh pengampunan. Seperti halnya sabda Rasulullah, orang itu akan diampuni secara otomatis. Yang pertama, antara sholat satu dengan sholat yang lain. Tentunya sholat 5 waktu. Anda sholat subuh, kemudian sholat duhur, maka secara otomatis diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bainal jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang lalu dan Ramadan sampai sekarang ini, maka inilah gudang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah agar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini hal yang penting. Kita tidak tahu mati kita kapan. Tapi kalau kita dimatikan, apabila saudara-saudara kita mati kena COVID ini atau mati tidak kena COVID di bulan Ramadan ini, bersyukurlah, jangan ditangisi. Karena apa? Ini bulan Ramadan. Karena pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikategorikan orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli surga. Ada di antara sahabat yang ingin mau masuk surga sekarang atau Ramadan berikutnya? Silakan. Subhanallah. Kemudian keberkahan melakukan sesuatu bernilai lebih. Apabila kita ngaji di bulan biasa, tetapi di bulan Ramadan ini berkah dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu berkah? Berkah itu begini. Apabila kita bekerja, kita mendapatkan uang. Apabila hari biasa kita mendapatkan uang 2 juta. 2 juta ini kalau berkah, tapi 2 juta ini cukup untuk menghidupi satu keluarga. Bahkan satu keluarga ini cukup untuk menghidupinya, sehingga apa? Karena berkah. Uang 2 juta cukup. Ada di antara sahabat-sahabat kita bekerja, tetapi tidak berkah. 50 juta gajinya, tetapi akhir bulan tetap dia mendapatkan hutang. Karena tidak ada berkah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita dikucurkan rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ibadah, lakukan saling menolong. Apabila kita memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki, berikan kepada sahabat-sahabat kita yang mana sekarang dalam keadaan keterpurukan, yaitu efek daripada corona ini. Yang tidak memiliki pekerjaan, kalau dia memiliki pekerjaan, kita support. Dia yang jual beras kita beli, yang jual minuman kita beli, apabila kita memiliki kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu fadilah yang tidak mungkin kita jumpai di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini malam lebih baik, yaitu malam 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi setara dengan 83 tahun. Manusia atau umatnya Nabi Muhammad, kita semua ini, kalau kita mengambil standarnya Sayyidina Muhammad, yaitu kurang lebih 63 tahun. Kalau kita melakukan suatu kebaikan 83 tahun, seolah-olah Allah mengatakan seluruh hidupmu itu bagian seluruhnya kebaikan, seluruhnya ibadah. Kira-kira apakah kita yang dipilih oleh Allah mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan ini? Ayo kita pantaskan diri kita agar supaya kita dipilih oleh Allah. Jangan meremehkan ibadah kecil. Menolong orang kita budayakan, ngaji kita budayakan, istighfar kita budayakan, bersolawat kepada Rasulullah kita budayakan, agar supaya tidak ada satu hari di bulan Ramadan ini kita tidak melalui dengan ibadah-ibadah tadi itu. Agar supaya kita dipantaskan oleh Allah, dipilih sebagai salah satu hamba yang mendapatkan reward yang sangat luar biasa, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang terakhir fadilahnya adalah bahwasanya syaitan diikat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau syaitan diikat masih ada tukang copet? Bahkan sekarang masih ada maling berkeliaran. Bahkan masih ada sebagian dari kita sholat Jumat berangkat sendalnya bagus, pulang menjadi sendal yang buruk. Ini bagaimana? Ini peran setan di mana? Ini seandainya setan mampu berbicara dengan kita, loh saya ini nggak ngapa-ngapain kamu, kok kamu mengambing hitamkan saya? Seolah-olah begitu. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah orang yang melakukan keburukan di bulan Ramadan itulah tabiat aslinya. Tanpa digoda syaitan dia tetap melakukannya. Itulah wujud aslinya. Maka apabila kita harus introspeksi diri, kita malas mengaji, itulah tabiat kita. Kalau Ramadan malas mengaji, di luar Ramadan tambah malas. Itulah kita. Barangkali itu sedikit di hari ini kita berdiskusi tentang bulan Ramadan. Semoga ada hikmahnya, ada ilmu yang kita petik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.